Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Apa agama Islam dan mengapa dinamakan Islam? Islam berarti tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan berserah diri serta menyerahkan segala urusan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menegakkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atas dasar prinsip taat dan patuh. Ada kalanya orang merasa bahwa di langit dan di bumi tidak ada siapapun yang berkuasa atas dirinya. Dia merasa dapat berbuat menurut keinginannya tanpa terikat oleh pengarahan apapun. Dan ada kalanya juga perasaan demikian itu dapat diterima dalam menentukan hubungan antara sesama manusia. Lain halnya dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dengan kekuasaannya, kekuasaan Allah telah menciptakan manusia, memeliharanya dengan limpahan karunia nikmatnya, dan menunjukkan manusia jalan lurus, serta memerintahkan supaya hidup menempuh jalan itu, jalan yang lurus itu. Karena itu, tidak ada tempat sama sekali bagi manusia untuk bersikap membangkang dan sombong. Bahkan manusia wajib mengharuskan dirinya untuk mengikuti kehendak Allah. Sebagai orang yang sadar menerima perintah dari atas dan merasa berkewajiban mengindahkan dan melaksanakannya. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan ia berbuat baik, sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh, yakni agama Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah kesudahan segala sesuatu. Bagaimanakah seharusnya hubungan antara Al-Khaliq dan makhluknya? Yaitu makhluk yang keberadaannya di muka bumi kurang lebih hanya beberapa puluh tahun, dan dia pasti kembali kepada penciptanya. Bagaimana hubungannya? Apakah dalam hubungan itu manusia dapat bersikap pura-pura tidak tahu? Ataukah dia wajib mengenal Tuhannya? Apakah dalam hubungan itu manusia akan bersikap membangkang ataukah wajib tunduk kepadanya, kepada Tuhan? Adalah wajar sekali jika manusia mengenal Tuhan yang maha besar itu, merasa terikat oleh perintah dan larangan Allah, dan hidup menurut pengarahan dan hidayah Allah. Itulah makna Islam, yaitu makna yang telah ditetapkan oleh para nabi dan rasul. Mengenai hal itu, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Di saat manusia telah menyatakan tunduk kepada Allah, menghormati ajaran dan perintah Allah, dan mutlak mematuhi pengarahan Allah, maka pada saat itu
berarti dia telah menyelaraskan hidupnya dengan semesta alam yang bersujud kepada Tuhannya dan menggemakan keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah? Kepadanya lah, kepada Allah, segala yang ada di langit dan bumi berserah diri, suka ataupun terpaksa. Dan kepada Allah jualah mereka akan dikembalikan. Adalah keliru orang yang mengira bahwa Islam itu nama khusus bagi agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW 15 abad yang silam. Keliru. Islam adalah nama semua risalah ilahi yang memberikan tuntunan kepada umat manusia sejak awal penciptaannya hingga zaman kita sekarang. Memang kebenaran Islam mencapai kesempurnaannya dan memperoleh bentuk yang terakhirnya pada risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun nama Islam digunakan oleh Al-Qur'anul Karim untuk menyebut semua risalah ilahi yang dibawa oleh para nabi dan rasul tanpa pengecualian. Israel yang gelar kehormatan, yaitu gelar kehormatan Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam, gelar kehormatannya adalah Israel. Beliau adalah seorang nabi yang mendakwahkan Islam kepada umatnya hingga akhir hidupnya. Beliau tetap berpegang pada agama Islam, bahkan mewasiatkan Islam pada putra-putranya. Dalam Al-Quran, adakah kalian hadir ketika Yakub menjelang ajalnya, yaitu ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka, anak-anak Yakub, menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan para sesepuhmu. Sesepuhmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang disembah Tuhan yang Maha Esa dan yang berserah diri Muslim kepada Tuhan. Islam, Muslim, berserah diri. Menurut kenyataan, nama Israel yang sekarang ini digunakan oleh sebuah negara, Israel ada penamaan yang tidak pada tempatnya dan hanya berdasarkan khayalan belaka bagi negara tersebut. Karena keislaman negara itu kepada Allah adalah hampir nol besar. Nabi Isa alaihissalam mengajar para pengikutnya supaya patuh kepada Allah dan bersembah sujud kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda perhatikan ayat, dan ingatlah ketika kuilhamkan kepada para pengikut Isa yang setia, hendaklah kalian beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka para pengikut Isa yang setia menyaut, kami telah beriman, dan saksikanlah hai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang patuh dan berserah diri. Muslimun. Sebutan Islam mencakup semua nabi dan rasul yang melaksanakan hukum ilahi semenjak zaman Taurat hingga zaman sekarang. Mengenai hal itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya bahwa kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya terang. Dengan Taurat itulah diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh para nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim dan para pendeta mereka, karena mereka memang diperintahkan untuk memelihara kitab suci Allah dan mereka menjadi saksi akan hal itu. Keislaman seorang
tidak dipandang sah kecuali jika dia telah melengkapi keislamannya dengan dua kewajiban penting. Pertama-tama, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik atas dasar pengakuan segala keagungan, kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menganggap Allah mempunyai anak atau menduga bahwa alam tempat kita hidup ini diduga sebagai penjelmaan zat yang maha tinggi, zat Allah, maka orang seperti itu tidak dapat dipandang sebagai muslim. Seorang muslim harus mengenal Allah secara benar. Setelah itu barulah dia wajib taat kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Al-Karim terdapat banyak sekali penjelasan yang menegaskan kesucian Allah Subhanahu wa taala, pujian akan keagungan Allah, menyebutkan sejumlah nama Allah yang maha baik, Al-Asma'ul Husna, dan menyebutkan sifat-sifatnya yang maha luhur, serta menampilkan tanda-tanda kebesaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan-keterangan dan ungkapan-ungkapan serupa itu tidak terdapat di dalam kitab-kitab suci terdahulu, apalagi di dalam buku-buku lainnya. Pada saat Anda membaca Al-Quran, Anda tentu merasa seolah-olah menyaksikan pancaran ilahi meliputi segala sesuatu, dan tampaklah kekuasaannya, kekuasaan Allah yang maha mutlak. Allah Ta'ala berfirman, segala yang tersembunyi di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Betapa terang penglihatannya dan betapa tajam pendengarannya. Tidak ada pelindung apapun bagi mereka selain Allah, dan tidak menyertakan siapapun juga dalam menentukan keputusannya. Bagaimana orang tidak berserah diri kepada zat yang menciptakan segala sesuatu? Tidak masuk akal. Harusnya dia menyerahkan diri. Zat yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur segala urusan, dan zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang, malam, silih berganti, yang mengatur gerak cuaca dan angin, yang menyelamatkan manusia dari bencana dan malapetaka, dan yang mengeluarkan manusia yang bingung dari kegelapan kepada cahaya terang. Al-Quranul Karim, Al-Quran Karim melukiskan betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak atau menganggap Allah serupa dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah punya anak. Maha suci Allah, Dialah yang maha kaya. Semua yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Kalian tidak mempunyai hujah alasan yang benar mengenai hal itu, maka patutkah kalian berbicara tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui mengenai Allah? Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan mengenai Allah tidaklah beruntung. Setelah menetapkan hakikat kebenaran ma'rifat, ma'rifat itu pengenalan kepada Allah. Setelah menetapkan kebenaran hakikat ma'rifat kepada Allah yang demikian itu, barulah menyusul hakikat kebenaran yang lain, yaitu prinsip wajib patuh sepenuhnya kepada Allah dan wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip berserah diri kepada Allah tidak mungkin dapat dicampur dengan prinsip pembangkang terhadapnya. Demikian pula prinsip tunduk kepada Allah tidak mungkin dapat dicampur dengan prinsip menolak perintahnya. Apakah itu berarti bahwa seorang muslim tidak akan terperosok dalam perbuatan maksiat, kedurhaan terhadap Allah? Orang-orang yang benar-benar muslim
Jika dia berbuat durhaka, perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, tetapi karena kurang perhitungan, atau karena tergelincir pada perbuatan maksiat yang ia sendiri tidak menyukainya, atau karena ia tidak mengetahui jelas akibat-akibat buruknya. Karenanya, setelah dia berusaha keras meninggalkan perbuatan maksiat itu dengan perasaan menyesal, kecewa, dan malu, tabiat yang telah menjadi fitrah manusia dan keadaan lingkungannya mungkin dapat menjerumuskan orang dalam suatu perbuatan buruk. Ibarat seorang supir yang dalam perjalanan pulang ke rumah dia terserang kantuk sehingga dia tidak dapat menguasai kemudi dan akhirnya terjadilah musibah yang menimpa dirinya sendiri atau menimpa orang lain. Cahaya akal pikiran ada kalanya pudar dan keteguhan tekad pun kadang-kadang buyar. Dalam saat-saat seperti itulah orang berbuat sesuatu yang tidak patut. Namun hal itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bila mereka itu ditimpa was-was daripada setan, mereka ingat kepada Allah sehingga pada saat itu juga mereka melihat kesalahannya. Karena itulah Rasulullah SAW tidak membenarkan tindakan mengutuk, melaknat peminum arak yang tekad dan kemauannya terkalahkan oleh kegemarannya. Minum arak jelas merupakan perbuatan maksiat dan dapat menimbulkan keguncangan, tetapi kedurhakaan itu tidak seperti yang dilakukan orang yang dengan sengaja menanam anggur untuk dijadikan arak, atau orang yang menyediakan tempat-tempat pemerasan anggur, atau orang yang menyediakan arak di toko-tokonya, atau orang yang menyebarkan arak, atau orang yang memungut pajak dari perdagangan arak. Jauh sekali bedanya antara orang yang menghalalkan arak, tidak mengindahkan kewajiban kepada Allah, dan tidak merasa berdosa atas perbuatannya itu, jauh dengan orang yang tidak dapat menahan kegemarannya dan tidak berdaya melawan hawa nafsunya. Orang jenis pertama jelas berdosa dan bukan muslim, sedangkan yang orang jenis kedua adalah penderita sakit yang perlu dipulihkan kesehatannya. Dia tetap dipandang sebagai muslim. Nabi dan Rasul pembawa agama Islam terbukti telah sanggup membentuk suatu umat yang berserah diri kepada Allah, tekun menegakkan sholat, bersembah sujud kepada Allah mulai fajar menyingsing hingga larut malam, pulang balik dari rumah ke masjid dengan tertib dan dalam waktu-waktu yang teratur sehingga dapat dipastikan ketentuan jamnya. Demikian pula cara mereka mengatur urusan kehidupannya, baik urusan-urusan sipil, militer, kebudayaan maupun politik, semuanya itu mereka lakukan dengan ikhlas dan hati-hati mengarah kepada tujuan yang dikehendaki Allah dan semata-mata demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Teladan mereka yang pertama dan yang terakhir ialah manusia yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada kebenaran Allah dan melumpahkan seluruh isi hatinya kepada pelaksana perintah Allah, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, katakanlah bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin yang tiada sekutu apapun baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah muslim pertama. Itu Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kesadaran mereka dalam mengikuti ajaran ilahi yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dengan kekuatan sumpah. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Maka demi Tuhanmu mereka itu sesungguhnya tidak benar-benar beriman sebelum mereka mau mencari penyelesaian hukum kepadamu mengenai perkara yang mereka perselisihkan, ini kepada Rasulullah SAW. Dan dalam hati mereka tidak merasa keberatan terhadap keputusan yang kau tetapkan, dan mereka rela menerima sepenuhnya. Jadi jelas bahwa ketundukan manusia kepada Tuhannya yang maha tinggi adalah suatu kejujuran dan kemuliaan, dan itulah Islam. Bahwa ketundukan manusia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi adalah suatu kejujuran dan kemuliaan, dan itulah Islam. Lanjut ke episode yang berikutnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah